Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Rudal TPM, selamat siang. Hari ini tanggal 20 Januari 2023. Setelah salat Jumat di sekitar Pulau Mas, tadi Rudal TPM telah hadir di sekitar Waduk Kriario. Ini teman-teman, di seberang saluran air ini adalah Waduk Kriario. Sekarang sudah cukup rimbun ya, dari depan tidak terlihat sebagai waduk. Namun kalau kita masuk melalui Jalan Pulau Mas akan terlihat Waduk Kriario ya. Dan di sana ada, tadi kita sudah meninjau proyek polder Pulau Mas yang sudah memasuki fase akhir penyelesaian. Nah, saya berada di jalan bypass. Kalau tidak salah ini jalan Yosudarso yang berada di sekitar Pulau Mas ya teman-teman. Di hadapan saya ada jalur sepeda teman-teman. Nah, ini jalur sepeda ini kalau tidak salah ini mengarah ke atau berasal dari Jalan Perintis Kemerdekaan. Kalau dari arah timurnya tentu saja ke arah Pulau Gadung ya teman-teman. Kemudian nanti bertemu Pulau Mas di perempatan Kelapa Gading, baru mengarah ke arah barat. Di sini ada perempatan Cempaka Mas, dia belok kiri ke arah bypass ini teman-teman. Nah, ini kondisinya seperti ini ya teman-teman. Ini di bypassnya, ada di depan gedung gudang garam ya teman-teman. Kalau tidak salah ini proyek yang jalur sepeda terproteksi ini merupakan semacam proyek ikutan dari jalur sepeda permanen yang berada di Sudirman. Nah, diduplikasi di beberapa wilayah DKI Jakarta pada sekitar bulan September 2022. Namun tidak menggunakan lagi planter box, melainkan berupa bollard plastik ya teman-teman. Ini cukup panjang nih teman-teman. Dari sekitar Waduk Kriario di sebelah utara, yang merupakan pintu masuk dari proyek polder Pulau Mas yang sedang dibangun, mengarah ke perempatan lalu berbelok ke arah selatan ini teman-teman. Ini penampilan dari jalur sepedanya. Jadi semacam pengembangan dari jalur sepeda sharing ya teman-teman. Coba kita mengakses ke utara ya teman-teman. Hari ini 20 Januari 2003 pasca sholat Jumat, agak sedikit panas tapi tidak apa-apa. Kita ingin penasaran juga ke arah utaranya seperti apa ya teman-teman. Nah, ini di sebelah kanan adalah Waduk Kriario yang sedang dibangun atau penyelesaian dari polder Pulau Mas di sekitar Waduk Kriario. Nah, ini jalur sepeda terproteksi. Itu ada yang pakai teman-teman. Masih mungkin tidak terlalu banyak ya yang menggunakan, tapi sudah pemerintah daerah sudah menyiapkan ya, sudah kita patut apresiasi ya teman-teman. Perlu diketahui bahwa tahun 2022 kembali mencuat mengenai rencana penerapan electronic road pricing teman-teman, atau ERP. Bagaimana pendapat teman-teman? Sebenarnya ini wacana lama teman-teman yang dikembangkan dari gubernur-gubernur sebelumnya. Lalu di masa Pak Anies Baswedan 2019 sempat dibuatkan semacam pergub ya, pergub. Namun karena situasinya belum kondusif, tentu saja ekosistem penunjang dari ERP itu kan harus, salah satunya adalah infrastruktur transportasi umum ya teman-teman, termasuk jalur pedestrian, halte, jalur sepeda. Ini salah satu ekosistem penunjang dari penerapan electronic road pricing atau ERP. Jadi sejauh ini memang sudah mengarah ke ERP di masa Pak Anies Baswedan, namun tentu saja mungkin belum diterapkan pada saat itu karena baru semacam uji coba, karena melihat kondisi ekosistem mungkin yang belum sepenuhnya bisa diterapkan. Salah satunya coverage dari layanan Transjakarta atau layanan umum
yang baru di sekitar 92%, yang targetnya sampai ke 95% pada tahun 2022. Sehingga sekarang sudah sempat mencuat kembali, sepertinya sudah mulai kemungkinan akan diterapkan segera ya teman-teman. Oleh karenanya saya kira harus simultan ya, dalam pengertian jalur pedestrian harus segera semasif mungkin dikembangkan kembali di yang sempat terhambat pada masa Covid. Harus diperluas lagi jangkauannya. Kemudian termasuk ya jalur sepeda ini teman-teman ya. Ini salah satu ekosistem penunjang, maksudnya saling terkait. Mengapa IRP itu diberlakukan gitu teman-teman. Memang kalau melihat dari volume kendaraan yang saya lihat di jalan di luar jam sibuk masih cukup padat teman-teman. Terlebih tentu saja pada saat jam pagi dan sore hari. Terutama kendaraan roda 2 teman-teman, yang volumenya luar biasa sekali di Jakarta ya. Menjadi dilematis bila mana kemacetan ingin diminimalisir, namun warga juga tidak ada upaya untuk mendukung program misalnya migrasi ke transportasi umum dan lain hal. Salah satunya juga adalah penggunaan jalur sepeda ya teman-teman. Ini adalah bagian dari untuk ekosistem dari pendukung transportasi umum. Dalam hal ini pengurangan kendaraan bermotor untuk mengurangi kemacetan, mengurangi polusi gitu ya teman-teman. Jadi ada dua hal yang dicapai tentu saja. Pengurangan jumlah kendaraan bermotor sehingga tidak terjadi kemacetan di jam-jam sibuk terutama, dan pengurangan emisi. Di masa Pak Anies Baswedan sudah cukup baik arahnya begitu ya. Semoga saja tidak terputus begitu ya, terjadi simultan pembangunan jalur sepeda salah satunya teman-teman. Sempat di bulan Oktober yang lalu ada pada saat penganggaran APBD 2023 sempat akan dinolkan anggaran untuk jalur sepeda, namun berkat ada resistensi dari komunitas pesepeda salah satunya Back to Work, hal itu tidak terjadi, namun ada pengurangan jumlah anggaran saja yang digunakan untuk sosialisasi, perawatan, dan lain hal untuk jalur sepeda. Salah satu indikator dari kota global tentu saja adalah jalur sepeda yang khususnya yang terproteksi ya teman-teman, yang menjadi sarana buat masyarakat untuk menggunakan sepeda sebagai alat transportasi, bukan hanya sebagai alat olahraga ya teman-teman. Nah, ini saya sudah sampai di perempatan Cempaka Mas teman-teman. Ke kanan adalah ke Pulau Gadung, Jalan Perintis Kemerdekaan. Ke kiri Jalan Suprapto. Ke utara Jalan Yosudarso yang berlanjut ke Tanjung Priok teman-teman. Cukup panjang ternyata ya jalur sepedanya yang menggunakan bollard. Ini masih di perempatan. Kita coba tengok yang ke arah kanan, yang ke arah Pulau Gadung ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, volume kendaraan roda 2 lumayan banyak ya di Jakarta ini, walaupun di luar jam sibuk. Menjadi problem bagi pemerintah daerah. Sementara di jam-jam di luar jam sibuk sebenarnya transportasi seperti Transjakarta masih relatif nyaman ya, tidak terlalu padat. Nah, ini di bagian Jalan Perintis Kemerdekaannya teman-teman, jalur sepedanya. Jadi jalan-jalan utama yang memang lebar, terutama beberapa jalur, 3 jalur khususnya. Salah satu bagian kecilnya dipakai untuk jalur sepeda yang tadinya bike sharing, sekarang sudah, maksud saya line sharing ya, jalan berbagi, sudah menjadi jalur terproteksi teman-teman.
Nah ini teman-teman bagian ujung dari jalur sepeda terproteksi di sekitar Jalan Perintis Kemerdekaan ke arah Pulau Gadung dari perempatan Cempaka Mas. Nah, di sebelah kanan adalah Waduk Riario. Di kawasan ini sudah relatif baik teman-teman. Area jalur hijau atau RTH-nya, ruang terbuka hijau. Nah di seberang juga terlihat ya, cukup rimbun teman-teman. Dan di area dalamnya, rumput dan tanaman hias juga cukup terawat teman-teman. Nah ini pemandangan yang ke arah Jalan Suprapto atau Cempaka Putih ya teman-teman. Di depan ada ITC Cempaka Mas. Sudah cukup bersih teman-teman. Banyak kemajuan di 5 tahun terakhir. Kita lanjut ke arah pintu masuk dari Polder Pulau Mas ya teman-teman. Nah di seberang ini ada Kali Sunter teman-teman, yang menjadi pembuangan dari Waduk Riario nanti dengan dibangunnya Polder Pulau Mas teman-teman. Sekali lagi nih tentang jalur pedestrian dan jalur sepedanya teman-teman, cukup baik ya teman-teman. Nah ini yang line sharingnya, jalur berbagi, jadi belum terproteksi ya teman-teman. Jalur pedestriannya sudah cukup layak untuk dilewati, dijelajahi. Nah, ada mobil sekolah, bis sekolah gratis untuk pelajar